Bubble sort. Algoritma bubble sort ini merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat. Karena itulah namanya bubble, yang artinya gelembung. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Secara sederhana, bisa didefinisikan algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Algoritma ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, metode ini merupakan metode paling sederhana untuk mengurutkan data. Selain sederhana, algoritma ini mudah dipahami. Sementara itu, kekurangannya terletak pada efisiensi. Bubble sort ini merupakan metode pengurutan yang tidak efisien, karena ketika mengurutkan data yang sangat besar, akan sangat lambat prosesnya. Selain itu, jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya, meskipun data sudah cukup terurut. Ini merupakan flowchart bubble sort in data, di mana program menerima inputan n dan mengurutkan berdasarkan nilai bilangan lebih kecil hingga nilai bilangan yang lebih besar. Kita lihat di sini ada mulai, kemudian ada deklarasi, di mana n, i, dan j merupakan integer, kemudian input n, kemudian ada deklarasi lagi, di mana data n dalam array merupakan integer. Di sini kami menggunakan perulangan for, di mana nama variabelnya itu i, kemudian start value-nya 0, end value-nya n dikurang 1. Kemudian akan kita inputkan array i. Kemudian di sini perulangan for ini, bagian ini merupakan awal mula pengurutan data menggunakan algoritma bubble sort. Jadi kita menggunakan perulangan for, di mana variabelnya i, start value-nya 0, end value-nya n dikurang 2. Ini dilanjutkan dengan perulangan for yang kedua, di mana nama variabelnya j, start value-nya 0, end value-nya n dikurang i dikurang 2. Di sini ada if, di mana jika array j lebih besar dari array j tambah 1, maka yang akan terjadi adalah 3 proses ini. Ini ada deklarasi lagi, di mana temporary merupakan integer. Deklarasi ini bisa kita pindahkan di atas sini. Hasilnya juga akan sama, tidak akan berbeda. Dan kita lanjutkan 3 proses ini. Proses yang pertama yaitu temporary sama dengan array j. Yang kedua, array j sama dengan array j ditambah 1. Dan yang ketiga adalah array j ditambah 1 sama dengan temporary. Perulangan yang pertama ini bertujuan untuk indeks 0 sampai n dikurang 2. Kemudian yang kedua ini dari indeks 0 sampai n dikurang 1 dikurang 2. Seperti itu. Kemudian nanti outputnya akan seperti ini. Ini merupakan nanti outputnya ini mencetak elemen array dengan pemisah. Pemisahnya berupa tanda ini. Kemudian di sini kita lihat perulangan ini akan terus terjadi hingga indeks n dikurang 1. Kemudian akan keluar outputnya yaitu array i, n, nanti pemisahnya juga. Ini saya akan tunjukkan maksud dari pemisah ini ya. Kemudian selesai dan akan kita cetak hasilnya.
Sekarang kita akan coba jalankan flowchart ini. Kita akan inputkan n-nya. Dan kita lihat sudah terurut dengan pemisah yang saya maksudkan ini. Selection sort. Selection sort adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikut sampai ke elemen yang terakhir. Jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen sekarang, maka dicatat posisinya dan langsung ditukar. Selection sort terbagi menjadi dua macam pengurutan, yaitu yang pertama ascending atau urut naik. Merupakan pengurutan dari angka yang nilainya lebih kecil, kemudian menuju ke nilainya yang lebih besar. Sehingga elemen terkecil akan berada di urutan awal, sedangkan elemen terbesar akan berada di urutan terakhir. Yang kedua ada descending atau urut turun. Adalah kebalikan dari ascending, yaitu pengurutan dari nilainya yang lebih besar, kemudian menuju ke nilainya yang lebih kecil. Sehingga elemen terbesar akan berada di urutan awal, sedangkan elemen terkecil akan berada di urutan terakhir. Ini merupakan Flowgoritma Selection Sort 5 data, di mana program menerima inputan 5 data bilangan dan mengurutkan berdasarkan nilai bilangan lebih kecil hingga nilai bilangan yang terbesar. Kita lihat di sini, ada mulai, kemudian lanjut ke deklarasi, di mana variabel namesnya data dan size arraynya 5. Kemudian deklarasi yang kedua yaitu variabel nama i dan j merupakan integer. Kemudian yang ketiga, saya akan membuatkan output, masukkan bilangan bulat. Kemudian lanjut ke looping for, di mana variabel i start value-nya 0, end value-nya 4. Yang akan melanjut ke output data ke titik-titik dan i plus 1 titik-titik. Ini nanti akan saya tunjukkan maksud dari output kedua ini. Kemudian input data i. Jika sudah, kita akan lanjut ke looping for yang kedua, yaitu variabel i start value-nya 0, end value-nya 2. Sekarang kita akan melihat di mana posisi bilangan yang terkecil di sebelah kanan. Kita bisa pakai Gemin, di mana kita deklarasikan dulu Geminnya berupa integer. Kemudian kita lihat Gemin sama dengan i. Kemudian kita buat lagi looping yang baru dengan variabel j, start value-nya i ditambah 1 dan end value-nya 4. Kemudian kita lihat di sini ada if, di mana jika data j lebih kecil dari data jmin, maka jmin sama dengan j. Kemudian kita lihat di sini muncul lagi pertanyaan, apakah jmin tidak sama dengan i? Jika true, maka kita buat deklarasi temporary-nya berupa integer, kemudian temporary sama dengan data i, kemudian data i sama dengan data jmin, dan data jmin sama dengan temporary. Kemudian sekarang kita akan mencetak
Hasil sorting algoritma selection sort. Kita gunakan looping for, di mana variabelnya i, start value-nya 0 dan end value-nya 4. Kemudian ini output-nya. Sekarang kita akan coba run. Ini adalah output yang pertama, di mana di sini saya buat output masukkan bilangan bulat. Seperti inilah hasilnya, dan output data ke titik-titik akan menjadi seperti ini. Sekarang kita coba masukkan, saya ingin masukkan angka random. Misalkan angkanya harus bilangan bulat, kemudian sudah terurut dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Insertion sort. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array. Kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Algoritma insertion sort seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari big to small dan small to big. Algoritma ini tidak cocok untuk kumpulan data dengan jumlah besar. Ini merupakan flowchart insertion sort yang sudah kami buat, di mana inputan datanya sudah ada. Kita lihat di sini ada main, kemudian ada deklarasi di mana n, i, j, dan k merupakan integer. Kemudian di sini ada integer array, di mana data n merupakan integer, data dengan size n. Kemudian kita lihat di sini sudah ada inputan datanya, di mana data 0 inputannya adalah 45, data 1 0, data 2 2, dan seterusnya sampai data ke 11. Ini merupakan inputan yang nantinya akan dibuat menjadi berurutan. Kemudian di sini ini nanti outputnya akan keluar seperti ini. Nanti akan saya perlihatkan maksudnya. Kemudian bagian sinilah akan terjadi sortingan, di mana nanti akan diurutkan secara berurutan sesuai dengan data yang sudah kita taruh di sini. Kemudian ini adalah bagian akhirnya, di mana sudah selesai diurutkan. Outputnya nanti akan seperti ini ya, kita run. Kemudian jadinya akan seperti ini. Ini merupakan inputan awal yang sudah tadi kita masukkan. Kemudian ini merupakan hasil setelah sudah diurutkan, yaitu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Terima kasih. Like